Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke berikutnya. Ya, di sini ada ketentuan jika sudut polarisasi atau kita sebut tadi di sini namanya sudut pantul dengan sudut biasnya ternyata membentuk sudut 90 derajat, maka dapatlah disimpulkan yang pertama, sinar pantul nanti akan terpolarisasi sempurna. Lalu yang kedua, sudut datang yang kita sebutkan tadi IP atau sudut pantul itu dikenal dengan istilah namanya sudut Brewster atau sudut polarisasi. Oke, berdasarkan hukum Snellius, di mana hukum Snellius sinus sudut datang kita sebut tadi IP dibagi dengan sinus sudut bias sama dengan indeks bias yang dituju. Itu tentu tadi permukaannya kita udah tahu, yaitu memiliki indeks bias N2 dan dia datang dari medium pertama yaitu udara, biasanya kita anggap 1 ya, tergantung. Lalu di sini bisa kita lihat berdasarkan ketentuan yang ada di sini, IP ditambah R sama dengan 90. Artinya kalau kita ubah R-nya sama dengan 90 derajat dikurang IP, maka dapatlah diperoleh sinus IP bagi dengan sin 90 derajat dikurang IP sama dengan N2 per N1. Oke, lalu kita lihat lagi, ternyata 90 kurang theta atau kurang IP di dalam trigonometri itu bisa diubah menjadi cos, sehingga bentuknya menjadi sin IP bagi cos IP sama dengan N2 per N1. Sin bagi cos itu sama aja dengan yaitu tangen IP, yaitu N2 per N1. Nah, tangen IP sama dengan N2 per N1 inilah yang dikenal dengan hukum Brewster. Oke, lalu yang berikutnya kita lihat pembiasan pada pembiasan ganda ya, pembiasan ganda atau kembar. Nah, dalam pembiasan ganda atau kembar, jika cahaya tadi kita lewatkan ke bahan kristal, yaitu berupa kalsit, CaCO3, kuarsa bisa juga, silikon O2, kemudian mika juga bisa atau es. Ketika cahaya masuk ke medium ini, dia akan mengalami pembiasan 2 kali pembiasan. Kenapa? Karena dia memiliki 2 indeks bias bahan tersebut ya. Ini 2 indeks bias. Nah, ini Bapak tulis kurang A-nya ya, 2 indeks bias. Oke. Yang berikutnya yaitu absorpsi selektif. Di dalam absorpsi selektif ini, cahaya yang melalui bahan polaroid, yaitu bahan ini adalah bahan yang mudah menyerap arah getar sinar ya, yang melalui dia dan lalu mentransmisikannya atau memancarkannya dalam arah tertentu, sehingga cahaya tadi yang tidak terpolarisasi berubah menjadi cahaya yang terpolarisasi. Oke, kita misalkan gini, ini katakanlah ada polaroid yang pertama, ya kan, dikenal dengan istilah namanya polarisator. Lalu ada polaroid yang kedua dikenal dengan nama analisator. Kemudian ada cahaya yang tidak terpolarisasi, masuk ke permukaan dari polaroid yang telah diberi celah. Begitu cahaya ini datang dengan intensitas I0, maka keluar dari polaroid pertama atau polarisator pertama, cahayanya menjadi berkurang, yaitu menjadi setengah dari yang semula, atau kita sebutkan menjadi 50%-nya. Selalu seperti ini nak ya. Setiap dia melalui polaroid pertama, maka dia akan menjadi separuh dari yang semula. Begitu cahaya ini masuk ke medium atau masuk ke polaroid kedua, maka cahaya ini juga akan mengalami perubahan intensitas, di mana nanti celahnya tergantung apakah dia
sejajar dengan celah pertama. Kalau sejajar, maka intensitas yang kedua kita sebut nanti namanya di sini I2 itu sama dengan setengah dari I0. Tapi kalau dia membentuk sudut celahnya ini, maka bisa kita buatkan I2-nya menjadi I1 kali cos kuadrat theta. Atau boleh kalau diganti I1-nya menjadi setengah kali I0 kali kosinus kuadrat theta. Oke, ini dia. Lalu yang berikutnya kita lihat lagi untuk hamburan. Hamburan sendiri bagaimana? Ternyata hamburan ini adalah penyerapan cahaya dan pemantulan cahaya kembali oleh partikel udara. Kita lihat pengamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Langit kita lihat di siang hari itu ternyata warna biru akibat peristiwa hamburan yang dilakukan oleh partikel udara. Atau pada sore hari kita lihat agak kemerahan. Ternyata itu juga akibat peristiwa hamburan. Karena semua warna cahaya yang berwarna biru diserap. Nah, selebihnya cahaya itu akan dipantulkan. Cahaya yang muncul adalah cahaya warna merah lebih banyak. Oke, di sini kita lihat yang berikutnya contoh soal. Nah, untuk contoh soal ini kita buatkan apabila intensitas cahaya mula-mula yang melewati dua plat retardasi sebesar I0, maka antara kedua plat tadi membentuk sudut 60 derajat, berarti celahnya ini ya. Intensitas cahaya yang lewat pada plat kedua atau kita sebutkan intensitas terakhirnya. Maka untuk menjawab soal ini bisa kita gunakan persamaan daripada peristiwa absorpsi selektif ya. Yaitu rumusnya adalah I2 sama dengan setengah dari intensitas mula-mula kali kosinus kuadrat theta. Dengan demikian kalau kita masukkan sudutnya 60 derajat ke dalam soal ini, maka ingat cos 60 itu kan setengah, sehingga bentuknya bisa kita tulis I2 sama dengan setengah I0 kali setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 kan sama dengan seperempat. Jadi seperempat kalikan dengan setengah menjadi 1/8 I0. Nah, andaikan nanti di sini ditanya dalam persen, maka intensitas yang tinggal setelah melewati polaroid kedua menjadi 12,5% atau yang terserap sebanyak 87,5%.